Keluargaku, teman-teman di musyawarah yang saya senantiasa berdoa, semoga seluruhnya tanpa kecuali dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa ini tidak akan menjadi maksimal dapat dirasakan kecuali diiringi dengan ikhtiar juga dari teman-teman untuk mewujudkan itu. Ketika seorang ibu memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Tapi anaknya tidak merespon itu untuk menunjukkan dan berikhtiar mendapat kesolehan, tentu tidak mudah doa-doa itu sampai meresap ke dalam jiwa. Karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang seringkali kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan dan keyakinan dari teman-teman juga untuk menjemputnya sehingga menjadikan kehidupan dan ranah yang kita pijak dalam pekerjaan profesi apapun menjadi bernilai dan membahagiakan baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon, ya Allah, karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu, ya, tentang situs-situs yang benar tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat. Gitu. Salatnya ngadep ke situ. Nah, singkatnya, Maryam punya mihrab diisi dengan ibadah yang sempurna dengan ukuran Maryam. Maka yang terjadi apa? Semua rizkinya Allah mudahkan. Pamannya Nabi Zakaria setiap mengantarkan kebutuhan Maryam, baik makanan ataupun yang lainnya, sudah ada. Sampai setiap kali kejadian begitu, ingin dikonfirmasi. Pamannya tahu pasti Allah berikan, pamannya Nabi kok. Tapi ingin mengonfirmasi di lisan Maryam untuk menunjukkan kesuksesan Maryam dalam beribadah. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Kok saya antarkan sudah ada. Kadang-kadang di musim yang nggak ada. Musim apel, ada apel, wajar. Ini bukan musim apel, ada apel. Paman mau ngantarkan makanan sudah ada. Antarkan pakaian sudah ada. Jadi kan kurang lebih begitulah ilustrasinya. Ditanya apa jawabannya? Ini semua dari Allah. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Allah berarti berhasil pendidikannya. Anak kalau ditanya misalnya kan, dari mana adik ini? Allah yang berikan. Berarti dia menunjukkan ada kesan pembelajaran yang kuat. Doa yang penting dipelajari. Ya Allah, jadi kalau terjemah bebasnya begini, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dan ini ada fikih doa, bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Orang tua sudah meninggal, tidak putus infak. Sebentar lagi mau kurban. Boleh berkurban. Ya, di atas namakan yang telah wafat boleh. Boleh. Ya. Dan itu sudah banyak hadisnya tentang itu. Kemudian misalnya, alhamdulillah saya punya uang 50.000. Apa yang paling mudah dilakukan? Beli mushaf misalnya. Kasih ke penghafal Quran. Niatkan kepada Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu setiap dibacakan ngalir pahalanya. Jadi berbuat baik pada orang tua itu selalu cepat dijawab oleh Allah.